Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jagoan Neon. Ya guys, alhamdulillah saya masih dalam keadaan sehat dan semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Ya, jadi pada kesempatan yang baik ini saya mau mereaksi di mana video tersebut saya temukan di channelnya Alhamdulillah Timnas. Nama channelnya unik ya, Alhamdulillah Timnas. Ya, buat teman-teman silakan di kepoin channel tersebut karena channel ini menurut saya bagus. Ya, jadi pada judul video tersebut adalah terharu bagaimana perlakuan Indonesia terhadap Cina, yang ketika itu Cina justru memperlakukan kita sangat buruk lah kalau bisa dibilang ya. Masih ingat kan teman-teman ketika timnas Indonesia bertandang ke Cina itu diadakan di stadion yang sangat jauh dari perkotaan dan suhu udaranya pun sangat ekstrim, sangat dingin ya kan. Masih ingat ya perlakuan mereka terhadap timnas kita, tapi justru timnas Cina datang ke Indonesia itu sangat disediakan fasilitas yang sangat baik dan pertandingannya pun diadakan di SUGBK dan tidak jauh, justru malah di tengah-tengah kota Indonesia guys. Ya, coba saja kalau misalkan kita membalas perlakuan Federasi Cina terhadap kita yang dulu diperlakukan buruk oleh dia, pasti bisa saja kita adakan pertandingannya di misalkan di Kalimantan atau di Papua atau dimanapun lah yang jauh dari perkotaan. Bisa saja, tapi PSSI tidak berbuat seperti itu. Oke guys, kita saksikan yuk sama-sama video lengkapnya seperti apa. Ditaruh di kota yang 6,5 jam dari Beijing ya, untuk Qingdong yang di bulan Oktober katanya dingin ya. Jadi semua negara ingin mempersulit tim tamunya. Jadi ya kita juga jadi tuan rumah harus baik-baik, tapi jangan baik-baik saja. Air tuba yang dibalas air susu. Yap, itulah istilah yang pantas untuk menggambarkan perlakuan PSSI terhadap timnas Cina. Terbukti, salah satu pemain andalan Cina memberikan pengakuan atas fasilitas yang diterima timnas Cina, yang dinilai tak sebanding dengan apa yang dilakukan Federasi Cina terhadap timnas Indonesia saat bertandang ke Cina waktu lalu. 可以感受到上场跟澳大利亚的比赛，我们不管防守还是进攻，都像一个整体都。 Sebelum lanjut, tolong tekan dulu tombol like dan subscribe-nya ya sayang, agar kamu nggak ketinggalan nih informasi paling update dari aku. Alhamdulillah. Menjelang laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026, suasana Jakarta mulai memanas, bukan karena cuaca, tapi karena kedatangan timnas Tiongkok yang siap bentrok dengan skuad Garuda. Tim besutan pelatih Branko Ivankovic mendarat mulus di Bandara Soekarno-Hatta pada Senin malam, 2 Juni 2025. Tanpa banyak drama, mereka langsung digiring ke Hotel Langham Jakarta, tempat mewah yang bakal jadi markas mereka sementara di ibu kota. Namun yang paling menarik tentu bukan cuma kedatangan. Lihat bisnya aja, lihat loh, cakep bener ya, bagus, mewah lagi bisnya. Ketika timnas datang ke Cina itu bisnya ya ampun dah. Ya teman-teman pasti tahu dah bisnya itu seperti apa ketika timnas Indonesia datang ke Cina. Tapi di sini sebaliknya guys, Cina itu dikasih fasilitas yang sangat baik dari Indonesia guys, luar biasa. Mereka, tapi bagaimana Indonesia melalui PSSI menyambut sang tamu? Mulai dari pengawalan hingga penginapan, semua ditangani dengan servis bintang 5. Bintang timnas Tiongkok, Zhang Yuning, bahkan nggak bisa menyembunyikan kekagumannya. Dalam pernyataan singkatnya kepada media, ia memuji keramahan tuan rumah. PSSI benar-benar luar biasa. Sambutannya hangat, fasilitasnya lengkap, semua terasa profesional. Kami merasa dihormati dan nyaman sejak menginjakkan kaki di sini, ungkap Zhang dengan wajah puas. Respons positif dari pemain lawan ini tentu jadi sorotan.
Apalagi jika kita flashback ke pertemuan sebelumnya di kandang China. Saat itu, timnas Indonesia benar-benar dijamu dengan cara yang cukup bikin geleng-geleng kepala. Bayangkan saja, usai tanding di Bahrain, skuad Garuda harus melanjutkan perjalanan panjang ke Qingdao, sebuah kota yang jaraknya lebih dari 650 km dari Beijing, tempat pertandingan digelar. Belum lagi suhu dingin yang menusuk tulang saat itu benar-benar jadi ujian fisik dan mental. Lokasi stadion yang dipilih pun dinilai kurang ideal. Qingdao Youth Stadium jauh dari pusat kota dan minim akses transportasi membuat persiapan tim Indonesia jadi tak maksimal. Banyak yang menilai langkah CFA, Federasi Sepak Bola Cina, itu sebagai bagian dari mind games alias permainan psikologis demi menjegal langkah Garuda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kala itu tak bisa menahan kecewa. Ia bahkan secara terbuka menyebut bahwa penempatan tim Indonesia di lokasi terpencil dan dingin adalah bentuk ketidaksportifan. Tiba-tiba kita ditaruh di kota yang 6,5 jam dari Beijing dengan suhu yang sangat dingin. Ini jelas upaya mempersulit tim tamu, ujar Erick dengan nada serius. Namun menariknya, meskipun sempat kecewa dan sempat menyuarakan akan memberi perlakuan yang setimpal, nyatanya Indonesia memilih jalan elegan. Alih-alih membalas, PSSI justru menunjukkan kelasnya sebagai tuan rumah yang profesional dan menjunjung tinggi fair play. Tidak ada balas dendam, tidak ada taktik licik. Justru sebaliknya, segala kebutuhan tim tamu dipenuhi dengan standar terbaik, dari hotel berbintang, transportasi nyaman, hingga lapangan latihan yang layak. Sikap ini mendapat apresiasi luas bukan cuma dari pihak Cina, tapi juga dari pengamat sepak bola internasional. Indonesia menunjukkan bahwa sepak bola bukan cuma soal menang atau kalah, tapi juga tentang sportivitas dan harga diri sebagai bangsa. Kini, sorotan tertuju pada laga panas yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK pada Rabu, 5 Juni 2025. Timnas Cina datang dengan kekuatan penuh, membawa amunisi seperti Zhang Yuning, Jiang Guangtai, hingga sang pemain naturalisasi, Serginho. Tapi jangan lupa, Garuda juga tidak main-main. Dengan dukungan ribuan supporter fanatik di GBK, semangat tempur yang menggelora, dan atmosfer positif dari publik tuan rumah, peluang Indonesia untuk mencuri poin bahkan menang tetap terbuka lebar. Di sisi lain, tetap soal berita Timnas Indonesia terbaru. Kabar terbaru dari jagat sepak bola tanah air datang dari kubu Timnas Indonesia yang tengah bersiap menghadapi laga krusial melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di tengah hiruk-pikuk persiapan, sorotan mengarah ke satu nama yang makin mencuri perhatian, Emil Audero. Kiper berdarah Indonesia-Italia ini berpeluang besar mencatatkan debut perdananya bersama skuad Garuda setelah Maarten Paes Ya, untuk melawan Cina nanti kipernya udah pastikan Emil Audero Mulyadi ya guys. Jadi kiper utama kita Maarten Paes terkena akumulasi kartu kuning ketika melawan Bahrain kemarin di GBK guys. Jadi dipastikan tidak main. Ada 4 pemain, kurang lebih ada 4 pemain deh timnas andalan kita yang tidak bermain kali ini di laga melawan Cina nanti guys. Seperti Ragnar Oratmangun, Maarten Paes, Marcelino Ferdinand, dan satu lagi Sandy Walsh. Sandy Walsh kita tahu bahwa Sandy Walsh ini dipastikan memang tidak bakalan ikut melawan Cina dan Jepang karena Sandy Walsh mengalami cedera guys. Jadi pihak dari klubnya itu Yokohama Marinos memberikan statement bahwasanya Sandy Walsh ini tidak akan bisa bermain selama berapa pekan gitu, 5 pekan atau 6 pekan gitu. Itu kan waktu yang sangat lama, jadi tidak mungkin bisa bermain untuk timnas, membela timnas kita guys. Dan untuk Marcelino sendiri, Marcelino sama ya, terkena akumulasi kartu kuning ketika melawan Bahrain kemarin. Dan Ragnar Oratmangun, kalau Ragnar Oratmangun ini kena penyakit guys, penyakit apa, virus apa aku nggak tahu tuh ya. Jadi dipastikan Ragnar Oratmangun untuk tidak bermain
dulu ke timnas agar menyembuhkan penyakitnya dulu nih guys. Jadi 4 pemain pilar kita tidak bisa ikut melawan timnas, sangat disayangkan. Jadi semoga pelapis-pelapisnya ini bisa mengimbangi untuk bisa melawan Cina nanti dan bisa meraih poin 3 guys ya guys. Mudah-mudahan kita doakan saja besok ya guys, pada hari Kamis malam Jumat jam 20.45 pas malam takbiran Idul Adha kita menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Cina. Itu pertandingan yang sangat krusial guys, pertandingan hidup mati untuk lolos tidaknya kita ke babak playoff atau babak selanjutnya guys. Oke, lanjut. Pastikan absen karena akumulasi kartu kuning. Ya, benar banget. Kiper utama timnas ini harus menepi usai mengoleksi 2 kartu kuning yang masing-masing ia dapatkan saat melawan Arab Saudi pada September 2024 dan Bahrain pada Maret 2025. Praktis, posisi di bawah Mister kini terbuka lebar untuk Emil. Pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert, disebut-sebut mempertimbangkan kuat nama Audero untuk turun sebagai starter. Persaingan memang ketat, dengan nama-nama seperti Hernando Ari, Nadeo Argawinata, dan Reza Arya juga masuk dalam skuad, tapi pengalaman Emil merumput di Eropa jadi nilai plus yang tak bisa dipandang sebelah mata. Saat ini ia tercatat membela Palermo, klub Serie B Italia, dan tampil reguler dengan performa stabil. Menariknya, semangat Emil terlihat bukan hanya saat sesi latihan. Sosok kelahiran Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB, ini menunjukkan sisi personalnya yang kuat. Dalam beberapa unggahan Instagram pribadinya, si Emil Audero, terlihat ia kerap mengenakan gelang etnik khas Lombok saat berlatih. Bukan sekadar aksesori, gelang bernuansa merah itu ternyata punya makna mendalam. Ya, ini dari Lombok, pulau tempat saya lahir. Saya benar-benar merasakan ikatan antara saya dan Indonesia. Tentu saja, saya lahir di sini, ungkap Emil dalam sesi latihan perdana timnas di Stadion Madia GBK, Senayan, Jakarta, Senin 2 Juni 2025. Saya tidak sabar untuk mewakili negara saya. Saya harap semuanya berjalan dengan baik, tapi saya tahu kalian semua, para fans, baik yang di stadion maupun di rumah akan mendukung kami. Dan itu adalah hal terbaik yang bisa dimiliki seorang pemain, lanjut pria yang memiliki nama lengkap Emilio Audero Mulyadi ini. Laga menghadapi Cina nanti juga jadi kesempatan kandang kedua bagi Emil bersama timnas setelah sebelumnya duduk di bangku cadangan saat melawan Bahrain. Kini, dengan absennya Paes, spotlight tertuju padanya. Ini bisa menjadi momentum emas untuk membuktikan diri dan merebut posisi utama di bawah Mister Garuda. Timnas Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat keempat klasemen sementara, mengoleksi 9 poin. Mereka unggul 3 poin dari Bahrain dan Cina yang masing-masing ada di posisi 5 dan 6. Garuda hanya tertinggal 1 poin dari Arab Saudi di posisi ketiga dan masih punya peluang untuk menyusul Australia dan Jepang di puncak klasemen. Ngomong-ngomong soal latihan, gaya Emil saat pemusatan latihan di Bali bulan lalu juga sempat jadi bahan perbincangan. Ia tertangkap kamera mengenakan kacamata latihan unik bernama Swivel Vision. Ini bukan kacamata hitam biasa buat gaya-gayaan loh, melainkan perangkat latihan modern yang tengah naik daun di kalangan penjaga gawang elit dunia. Alat ini membantu meningkatkan konsentrasi dan fokus visual selama latihan, cocok banget buat kiper yang pengen main di level tertinggi. Dengan kombinasi pengalaman internasional, kecintaan pada tanah kelahiran, dan etos kerja tinggi, Emil Audero kini jadi salah satu harapan baru di bawah Mister Timnas Indonesia. Para fans tentu menantikan debutnya dengan penuh antusias. Akankah Emil menjawab ekspektasi dan menjadi benteng kokoh Garuda saat menghadapi Cina nanti? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar video ini. Ya, semoga aja penampilan perdana Emil Audero ini bisa memuaskan dan memanjakan para supporter timnas Indonesia ya guys, ketika nanti melawan Cina. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.